Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Fatwa Azhar Firdaus sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Topik yang akan kami bahas adalah UGF atau ANOVA Analysis of Variance. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Tining Sri Lestari dengan NIM 215221089. Dan yang kedua Maulid Asyafanur dengan NIM 215221102. Yang ketiga Diana Agus Pratiwi dengan NIM 215221108. Dan yang terakhir saya sendiri Fatwa Azhar Firdaus dengan NIM 215221115. Dan susunan kegiatan diskusi yang akan kami lakukan diantaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga tanya jawab bila ada, dan yang terakhir penutup. Pokok pembahasan yang pertama pengertian UGF atau ANOVA, yang kedua kegunaan dan ciri-ciri ANOVA, yang ketiga jenis-jenis ANOVA, dan yang keempat asumsi atau syarat UGF ANOVA, yang kelima cara menghitung UGF ANOVA dengan Excel dan SPSS, dan yang terakhir contoh UGF ANOVA. Marilah kita masuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk penyaji bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian UGF atau ANOVA, kegunaan ANOVA, dan ciri-ciri ANOVA. Yang pertama mengenai pengertian UGF atau ANOVA, Analysis of Variance. Jadi UGF atau ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup yang dimaksud di sini adalah kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA sendiri ditemukan dan diperkenalkan pertama kali oleh Ronald Fisher. Adapun pengertian lain mengenai ANOVA. Yang pertama, ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance dan merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan uji t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Sedangkan Independent Simple t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Pendapat kedua mengenai pengertian uji ANOVA, yaitu ANOVA merupakan salah satu metode pengujian statistik yang bisa digunakan untuk menguji dan mengamati data dalam kemajuan industri, baik dalam bidang genetika, bidang kehidupan, dan bidang industri itu sendiri. Pengertian ketiga menurut seorang Junri Lesmond Marpau dalam jurnal menerapkan metode ANOVA untuk analisis sifat mekanik komposit serabut kelapa 2017 menyebutkan bahwa uji ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Analisis seragam atau analisis ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Hal ini dapat memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan minimal resiko kesalahan. Uji statistik menggunakan metode ANOVA dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. F atau analisis ANOVA sama dengan SB pangkat 2 per SW pangkat 2. SB di sini merupakan varian antar pengulangan, sedangkan SW merupakan variansi antar replikasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dan ciri-ciri ANOVA, Analysis of Variance. Yang pertama, mengenai kegunaan ANOVA. Jadi ANOVA ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama,
ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Jadi, hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan digunakan dengan nilai tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-table, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Yang kedua, ANOVA digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan tes T, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari dua buah mean, hanya efektif bila jumlah variabelnya itu 2. Untuk mengatasi hal tersebut, ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu analysis of variance atau yang disingkat dengan ANOVA. Yang ketiga, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis dan rata yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau ratio, maka harus diubah dahulu dalam bentuk ordinal atau nominal, sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau ratio. Kemudian ciri-ciri ANOVA. Jadi ANOVA juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri khasnya. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respon akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin? Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri yang kedua dari ciri lainnya adalah variabel respon berskala data, rasio atau interval, atau numerik dan kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat perpelakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis ANOVA. ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu yang pertama klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA satu arah ini digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor suatu terhadap variabel terikatan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan. Maka, antara faktor tidak mempunyai interaksi. Ada 3 bagian pengukuran variabilitas pada data yang akan dianalisis dengan ANOVA. Yang pertama, variabilitas antar kelompok adalah variasi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variasi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok yang sering dilambangkan dengan JKA. Untuk rumusnya itu bisa dilihat sendiri. Kemudian juga sudah dikasih keterangannya. Kemudian yang kedua, variabilitas dalam kelompok adalah variasi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variasi itu tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam JKD. Rumusnya JKD sama dengan JKSMK. JKSMK itu adalah jalak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total.
adalah jumlah kuadrat selisih atau skor individual dengan min totalnya atau JKT. Rumusnya JKT sama dengan sigma X kuadrat min G kuadrat per N, atau dapat dihitung dengan rumus JKT sama dengan JKA plus JKD. Oke, yang selanjutnya prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Yang pertama itu menentukan hipotesis H0 dan H1-nya. H0-nya itu U1 sama dengan U2 sama dengan dan seterusnya sama dengan UK. Itu artinya semua rata-rata atau min populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. Kemudian yang kedua, H1 itu tidak semua UI sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K, yang artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda atau yang lainnya sama ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon. Tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau yang dilambangkan dengan alfa. Yang ketiga, menentukan derajat kebebasan. Yang keempat, analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. Yang kelima, menentukan daerah kritis. Yang pertama itu H0 ditolak apabila signifikannya kurang dari alfa. Kemudian yang B, H0 itu ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Kemudian HA diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Untuk menentukan H0 dan HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah yang pertama, bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian, bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian yang ketujuh, keputusan. Yang kedelapan, pasca ANOVA itu jika ada. Yang kesembilan, kesimpulan. Oke, kemudian proses analisis dan menentukan F hitung dan F tabel pada langkah keempat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat, itu jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat dalam, jumlah kuadrat penyimpangan total. Kemudian yang kedua, mencari derajat kebebasan atau degree of freedom. Cara mencari derajat kebebasan itu dalam ANOVA sesuai dengan variabilitas yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DF untuk JKT, rumusnya DF JKT sama dengan N besar min 1. Kemudian untuk DF derajat kebebasan untuk JKD, rumusnya DF JKD sama dengan sigma dalam kurung N minus 1, yaitu jumlah dari DF masing-masing jumlah kuadrat per kelompok, atau dengan menggunakan rumus DF JKD sama dengan N minus K. Kemudian yang ketiga, DF untuk JKA, rumusnya DF JKA sama dengan K minus 1, di mana K adalah jumlah kelompok yang ada. Hal ini disebabkan karena DF terikat dengan banyaknya kelompok yang ada. Kemudian yang ketiga, mencari varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Varian antar kelompok dan varian dalam kelompok sering juga disebut rata-rata jumlah kuadrat, mean squared, atau lebih populer disingkat dengan MS atau RK, rata-rata kuadrat. Nah, RK ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang pertama, RK sama dengan JK per DF, atau RKA sama dengan JKA per DF JKA, dan yang satunya lagi RKD sama dengan JKD per DF JKD. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menghitung besarnya F hitung. Rumusnya itu F sama dengan RKA per RKD. Kemudian langkah yang kelima, membaca F tabel. Biasanya kan setelah mendapatkan F hitung, maka akan dibandingkan dengan F tabel. Nah, untuk melihat F tabel diperlukan alfa dan DF-nya. DF yang diperlukan adalah DF JKA dan DF JKD. Cara melihat tabelnya adalah DF JKA sebagai pembilang, yaitu di kolom atas dari kiri ke kanan, sedangkan DF JKD sebagai penyebut, yaitu dalam kolom kiri dari atas ke bawah. Itu perpotongan antara DF JKA dan DF JKD mempunyai titik kritis penerimaan hipotesis 0. Oke, sekarang jenis yang kedua dari ANOVA, yaitu klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA.
ANOVA klasifikasi dua arah itu merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Jika pada ANOVA satu arah kita dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat dan masing-masing variabel tidak mempunyai jenjang, maka dalam ANOVA dua arah kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih banyaknya jenjang yang dimiliki variabel bebas, dan variabel terikat ini menentukan nama dari ANOVA-nya. Misalnya, variabel bebas mempunyai jenjang dua buah variabel terikatnya 2 pola, maka ANOVA-nya ditulis 2 kali 2. Oke, yang ketiga klasifikasi banyak arah atau multi-way ANOVA. ANOVA banyak arah atau multi-way ANOVA ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Asumsi atau syarat uji F ANOVA. Menurut Donald H. Saunders dalam buku Comprehension of Three or More Sample Means, Analysis of Variance pada tahun 1990, ada asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA, yaitu yang pertama ada random sampling atau independent observasi. Sampel bersifat independen dan bebas, artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Asumsi tersebut dapat dipenuhi ketika melakukan pengambilan sampel secara random terhadap 2 atau lebih objek, yang mana dalam setiap objek tidak saling bergantung antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua ada multivariate normality atau normalitas. Distribusi ini gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam analisis ANOVA sebaiknya merupakan data yang didistribusikan normal, karena data tersebut nantinya akan digunakan dalam uji statistik F. Yang terakhir ada homogeneity of variance atau homogenitas varians. Homogenitas varian artinya varian antar kelompok yang dibandingkan harus homogen. Hal ini sering dikenal juga dengan istilah homoskedastisitas, yang artinya hanya terdapat satu estimator yang digunakan sebagai variasi dalam sampel. Setiap populasi memiliki kesamaan variasi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan, atau kesamaan variasi dapat diketahui melalui pengujian variasi. Cara menghitung uji F atau ANOVA menggunakan Excel dan SPSS. Menghitung nilai uji F atau ANOVA bisa dilakukan menggunakan beberapa cara. Salah satu caranya yaitu menghitung menggunakan Excel dan SPSS. Berikut beberapa uraian mengenai cara pengerjaannya. Yang pertama, cara menghitung uji F atau ANOVA menggunakan Excel. Yang pertama, buka aplikasi Excel Anda. Kedua, aktifkan Analysis Toolpath pada aplikasi Excel. Yang ketiga, isi 3 kolom dengan variasi data yang berbeda. Yang keempat, setelah semua data terisi, kemudian klik menu data dan pilih data ribbon pada pojok kanan. Cara yang kelima, pilih data analisis lalu klik ANOVA single factor. Cara yang keenam, arahkan kursor pada kotak output range dan blok 3 kolom data yang telah diisi sebelumnya. Cara yang ketujuh, pilih output option lalu klik output range. Cara yang ke-8, kemudian klik OK dan lihat hasilnya. Yang kedua, ada cara menghitung uji F atau ANOVA menggunakan SPSS. Cara yang pertama, buka aplikasi SPSS. Yang kedua, buka dengan variabel view, lalu kemudian buat 2 variabel dan isi dengan data yang berbeda.
Yang ketiga, ubah tipe pendapatan numeric dan desimal 0. Yang keempat, pada menu pilihlah analisis compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Yang kelima, isi data pada tab variable view, kemudian pilih option. Yang keenam, ikuti langkah-langkah selanjutnya yang terdapat pada jendela one way ANOVA. Cara yang ketujuh, kemudian akan mendapat hasil hitung ANOVA. Selanjutnya memasuki contoh uji F ANOVA Analysis of Variance. Seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pembelajaran fisika pada kelas 6, di mana dalam penelitian tersebut kelas 6A diberi perlakuan A, kelas 6B diberi perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar semua kelas 6A, B, dan C masing-masing kelas, jumlahnya berkisar 40-50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F hitung. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dalam tabel F pada derajat kebebasan tertentu, degree of freedom. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka disimpulkan bahwa penerima H1 atau yang berarti ada perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian antar siswa perlakuan model pembelajaran. Selanjutnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Data di bawah ini adalah jumlah yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Berikut tabel dan soalnya. Dari tabel di atas dapat dihitung seperti contoh di layar, jumlah keseluruhan nilai. Contoh sebagai itu berikut. Dan kedua, pengujian hipotesis. Hipotesis semua itu tidak sama, minimal sepasang berbeda. Statistik uji hitung. Lihat tabel F di sini. Keputusan tolak H, terima H1 karena hitung lebih besar dari F tabel. Yang ketiga, kesimpulan terdapat perbedaan pengaruh kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyajian materi atau saya penyampaian, dan terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.